Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya sama orang kafir, "Ya Ali, kau banyak berbuat kebaikan, ibadahmu, sedekahmu, zakatmu, dan kau yakin surga itu ada. Seandainya wahai Ali, surga itu tidak ada, bagaimana?" Dibilang begitu, Pak. Ali orang yang cerdas. Walaupun surga tidak ada, tidak masalah. Yang penting aku sudah baik karena ikut Nabi Muhammad SAW. Kan kenangan begitu, Pak. Pahlawan-pahlawan itu dikenang apa? Kebaikannya. Siapa jadi orang baik di kampung, sampai dia meninggal pun akan dikenang kebaikannya. Itu kata Ali bilang, walaupun neraka tidak ada, surga tak ada, aku sudah benar ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kepada engkau, hai orang-orang kufar kata, kalau seandainya akhirat itu ada, gimana kau? Udahlah di dunia kau berbuat menurut hawa nafsumu, akhirat kau tambah susah lagi. Begitu orang cerdas. Tapi kita yakin akhirat pasti ada. Sebagaimana bentar lagi matahari terbit, begitulah keyakinan kita akhirat akan datang kepada kita. Kenapa? Harus ada keadilan nanti di akhirat. Apa yang kita buat di dunia ini, di sanalah pengadilan yang hakiki. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita membutuhkan pujian dan syukur kita kepada Allah, ya, di mana kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik yang fardu bahkan yang sunnah. Yang wajib, ya, seperti subuh ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kewajiban yang kedua, kita melaksanakan siam, yakni puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini memasuki hari yang ke-6. Puasa Ramadan ini tak ada yang lupa, ya, 6, besok 7 dan seterusnya. Hitunglah. Mudah-mudahan cepat lebaran. Dan kita senantiasa dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, insya-Allah. Semoga semua rangkaian ibadah itu, ya, menjadi perbaikan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala tiada lain, Ia mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, di samping juga yang disunnahkan. Tujuannya Allah ingin memperbaiki kita ini. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang Islam ini diutus ini lengkap sudah. Islam tidak hanya mengatur suatu sisi, semua sisi diatur oleh Allah, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Kalau sudah baik hubungan dengan Allah, insya Allah buahnya akan baik hubungan dengan manusia. Makanya kuncinya adalah pahami bagaimana hubungan dengan Allah. Ramadan jelas ini hubungan dengan Allah. Apalagi ada kalimat menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bi." Puasa itu untuk aku, kata Allah, aku yang balas. Nah, maka jangan niatkan lagi kepada yang lain. Nah, jadikan puasa ini hubungan dengan Allah. Banyak hikmahnya, kata ulama, kalimat ini. Ya, salah satu hikmahnya, kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Padahal Allah itu mukhalafatuhu lil khawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. Tapi ada satu sifat Allah yang ingin kita lakukan di bulan yang mulia ini. Apa itu? Nah,
Ya, ini kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi khuluqir rahman. Berakhlaklah kalian, kata Nabi, dengan akhlaknya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman, Bapak Ibu? Allah. Nama Allah banyak. Orang banyak menyatakan nama Allah 99. Keliru. Nama Allah banyak. Sebagaimana banyaknya sifat-sifat Allah, maka muncullah nama-nama Allah. Kenapa 99? Itu yang wajib kita ketahui. Jangan lagi ditambah 1 jadi 100. Ini ada yang memandai-mandai. 1 lagi ada yang kata disembunyikan. Siapa yang tahu 1 lagi nama Allah pas 100, masuk surga dia. Ada yang bilang gitu. Ini teka-teki anekdot orang kampung begitu. Kalau tahu 1 lagi nama Allah dirahasiakan, jangankan manusia, cicak tahu pun cicak masuk surga itu. Saya bilang tanyalah cicak itu. Kalau cicak tahu. Jadi yang betulnya bagaimana? Nama Allah bukan 99. Kenapa diganjilkan? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah tu ganjil dan dia menyenangi yang ganjil. 99 udah cukup untuk kita pahami. Tak usah yang lain lagi, terlalu banyak, habis umur kita itu. Nah, maka dari itu semua ibadah ini jadikan hubungan dengan Allah. Kalau orang sudah memantapkan ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berubah. Pasti ini karena ada buah. Orang syariat beribadah cari pahala. Orang ahlul hakikat dia cari buah. Ayo. Mana lebih afdal? Kalau dapat cari buah, jangan cari pahala. Kalau cari pahala belum tentu berubah. Karena cari ganjaran, coba cari buahnya. Masya Allah, manisnya akan kita rasakan ibadah itu. Makanya saya selalu marah sama istri saya. Janganlah ditanam bunga semuanya. Bunga ada buah, Bu? Tidak ada buah. Tanamlah pohon-pohon yang ada buah. Nyaman dimakan. Pohon mangga silakan, pohon sawuh boleh, pohon lengkeng boleh, kan nanti ada buahnya. Nah, makanya itulah diibaratkan, mohon maaf, dia 3 serangkai, tak bisa dipisahkan Bapak Ibu. 3 serangkai Islam ini, siapa yang salah satu pincang dia. Mana 3 serangkai? Islam, iman, ihsan. Orang banyak Islam saja, iman dengan ihsan tidak ada. Maaf, kulit dia ibadah, tapi maaf boleh jadi masih terpaksa. Tambah lagi iman, udah baik tapi belum sempurna. Dia ibadah, percaya adanya Allah, hanya percaya. Tambah lagi ihsan. Ihsan itu buahnya. Apa tu buahnya? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau menyadari Allah melihatmu. Kalaupun tidak, yakini Allah melihatmu. Maaf, saya ulangi. Ihsan itu kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu merasa melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Ini ihsan Bapak Ibu. Kalau orang beribadah seperti ini, pasti ada buah. Dan inilah buah. Mana buah Ramadan? Ihsan. Mana ihsan? Takwa itu ihsan. Ketemu dia. Jadi hadis Nabi akan nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu kan buah tu, la'allakum tattaqun tu endingnya Pak, finalnya, finishnya harus dapat takwa. Apa tu takwa? Takwa tu ihsan. Dia sadar ada Allah. Orang yang beribadah dia tidak sadar adanya Allah, boleh jadi ibadahnya formalitas.
Tapi kalau ibadah sadar ada Allah, ibadah itu insya Allah bukan lagi formalitas, dia butuh ibadah. Nah, ini mohon maaf ini, kalau kita lihat di televisi itu Pak, menjelang maghrib kan banyak diucapkan tuh, pejabat-pejabat semuanya hafal ayat ini Pak. Ya, hafal ya tuh, hafal semuanya, la'allakum tattaqun kata dia. Nah, cuman kita tahu apa makna takwa itu. Ya, ternyata takwa sadar adanya Allah, ihsan itu sadar adanya Allah. Anak saya sekolah Bawang itu kelas 5 SD, sekarang dari pondok. Ya. Saya katakan, nah, kalau kau capek puasa ini, Abah izinkan kau masuk dalam kamar, kunci pintu, bawa kue, bawa air, makanlah. Yang penting umimu tidak tahu. Kan saya pikir kasihan juga dia, Pak. Ya. Tapi sekaligus saya seperti Umar tadi ingin menguji ya. Boleh Bapak Ibu menguji anak, tidak masalah. Biasa kan menguji anak biar imannya mantap. Ya. Lalu dia bilang, itu kan batal bah, kata dia. Dia mengatakan apa? Batal juga. Nah. Ya, kalau gitu, udah tahankan sampai maghrib. Berarti hati saya senang. Berarti dia memegang hukum. Kalau makan berarti batal. Tapi ini orang dewasa kan anak-anak nih Pak. Nah, saya ngambil kesimpulan, siapa yang berpuasa, ya, ruang lingkup pemahamannya hanya batal dan sah, itu puasa anak-anak. Nah, ya, kalau pikir makan batal, minum batal, seksual batal, itu anak-anak pun udah paham tuh. Tapi yang terbaik bukan batal. Yang bagus, dalam kamar pun dilihat Allah, sembunyi dimanapun dilihat Allah. Itu latihan takwa. Kalau orang tak berhasil puasa Ramadan, ini gagal. Nah, kenapa dia bisa jaga hukum agama? Pertama, latihan dilihat Allah. Yang kedua, seksual siang hari suami istri itu di luar Ramadan halal Pak. Halal, apalagi pengantin baru, dia tak cukup malam, siang pun masih mau dia. Ya, makanya kalau dapat kawin jangan dekat Ramadan, ujiannya berat. Ini kemarin Sya'ban akhir banyak orang kawin. Saya bilang cari penyakit kau nih. Godaannya besar karena masih baru. Udah baru-baru masuk Ramadan pula. Hati-hati. Makanya dulu di zaman Nabi itu, ya, ada orang yang bertanya dengan kalimat yang sama tapi jawabannya berbeda. Ya, jawabannya berbeda. Ada seorang orang tua datang bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya istri, tapi aku bercumbu dengannya di siang hari dan aku cium dia. Bolehkah ya Rasulullah?" Nabi bilang, "Boleh, ciumlah, tidak masalah." Tak lama sore hari datang seorang pemuda yang baru kawin juga, tanya juga dengan Nabi dengan kalimat yang sama. "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku?" "Jangan," kata Nabi. Jawabannya berbeda. Kenapa? Lihat kondisi orangnya. Satu orang tua umur 70. Yang kedua umur 30. Yang mana lebih kuat syahwatnya Pak? Yang 30 itulah kuat. Maka yang 30 dilarang Nabi. Yang 70 silakan. Kenapa? Dia bisa menjaga diri. Nah, karena gejolak syahwatnya tak samalah dengan seorang yang masih
masih muda. Ya. Nah, ini kisah-kisah seperti kita ambil pelajaran. Jadi yang jelas, kemana tadi cerita tadi? Hah? Hah? Apa? Ihsan. Ya, baik, kembali kepada pangkalnya lagi. Nah, jadi siapa yang puasa, ruang lingkup pemahamannya batal sah, anak-anak. Kita harus jadi orang dewasa. Ya, pemahaman kita harus menyadari bahwa ada Allah yang mengiringi kita ini. Kedua, seksual di siang hari itu menjadi haram di bulan Ramadan. Padahal istri itu halal. Kita udah ijab kabul, sah kata saksi, sah, udah sah, halal. Tapi masuk Ramadan, jangan kata Allah. Makanan kita punya uang sendiri, kita beli. Tapi masuk Ramadan, jangan kata Allah. Nah, pertanyaannya, yang halal bisa kita tinggalkan, masa yang haram tak mampu kita tinggalkan? Ini Ramadan sebulan Bapak Ibu, sebulan ini cukup, udah 30 hari latihan. Yang halal mampu aku tinggalkan, kenapa yang haram tidak bisa aku tinggalkan? Itu intinya, harus seperti itu. Dan itulah maunya Allah, dan itu juga maunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita sudah dapat predikat takwa ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah aman kita hidup di dunia ini. Aman dari apa? Aman dari segala mara bahaya, cobaan-cobaan. Insyaallah bisa kita hadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Abu Bakar berkata, ad-dunya zulmatun wa syirajul laha wa syirajul lahu at-taqwa. Dunia ini gelap, tapi ada penerangnya. Apa penerangnya? Takwa. Siapa hidup ada takwa, selamat di dunia ini. Boleh saya beri perumpamaan begini. Bapak Ibu masuk di rumah tua yang tak ada penghuni lagi. Lantainya tanah, sudah tak jelas kondisinya, sudah gelap lagi, waktu malam, tak ada lampu. Silakan masuk dalam rumah itu. Di dalamnya ya ada kursi, ada tikar, umpamanya, ada tempat air minum, tapi di situ juga ada kalajengking, ada ular. Ayo, Bapak Ibu masuk ke rumah tadi, gimana? Mau minum silakan, tapi dua kemungkinan, boleh jadi yang dipegang air, boleh jadi yang dipegang ular. Itulah situasi gelap, tak jelas mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau kita masuk rumah itu ada lampu, tekan saklar ada lampu, kita bisa memilih, oh ini ular, ini kalajengking, ini air, ini makanan. Bisa kita membedakan Bapak Ibu. Itulah hikmah perkataan Abu Bakar itu. Ternyata takwa itulah penerang orang hidup di dunia. Jadi jangan salahkan kalau orang banyak buat salah, keliru dan sebagainya, bekal takwa tidak ada. Hak orang hak dia. Mengambil hak orang itu berat Bapak Ibu. Zalim namanya. Mana? Dunia sekarang ini, Pak. Yang datang dengan saya ke rumah ini macam-macam. Masalah istri, masalah tanah, masalah waris, ribut. Masalah waris pun ribut. Abang mengambil warisan melebihi dari adik-adiknya karena abang merasa lebih berjasa membantu orang tua. Berjasa itu bakti, pahalanya besar. Jangan dihubungkan dengan warisan. Ini dikait-kaitkan dengan warisan. Warisan hukum Allah udah jelas. Banyak masalah ibadah
dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf nih ya, kalau dalam Al-Quran buka Pak, ada enggak keterangan salat maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, ada? Dan kapan mulai masuk waktu salat, itu dijelaskan semuanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran global saja, rinciannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi masalah waris, tak usah lagi pakai hadis Bapak Ibu. Al-Quran sudah jelas merincikan. Karena Allah tahu inilah yang sendiri mudah. Makanya saya buka Al-Quran, ayat-ayat mengenai warisan, dah komplit sudah, tak perlu lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Karena bersaudara, maaf, bisa menjadi pertikaian gara-gara warisan. Ini hukum Allah. Jangan laki-laki merasa lebih berhak, abang lebih berhak, kakak yang tu lebih berhak dibandingkan adik-adiknya. Nah, itu bagian sudah pas. Kalau kita mengambil hak adik kita, maaf, Nabi yang mengatakan kau telah mencuri harta orang lain, karena tidak ada redha daripada saudara kita. Belum lagi masalah suami istri, masalah tanah, aduh. Jadi mohon maaf, kita kalau tidak ada takwa, kita masuk dalam kegelapan, habis kita, iman kita kacau. Makanya kalau tidak ada puasa Ramadan, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, kita dibak seperti hewan. Benar. Makanya berterima kasihlah dengan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Disuruh kita salat, disuruh puasa Ramadan, disuruh zakat, macam-macam amal ibadah supaya kita benar di muka bumi ini. Makanya saya sampaikan dalam tauhid, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya sama orang kafir, "Ya Ali, kau banyak berbuat kebaikan, ibadahmu, sedekahmu, zakatmu, dan kau yakin surga itu ada. Seandainya wahai Ali, surga itu tidak ada, bagaimana?" Dibilang begitu, Pak. Ali orang yang cerdas. Walaupun surga tidak ada, tidak masalah. Yang penting aku sudah baik karena ikut Nabi Muhammad SAW. Kan kenangan begitu, Pak. Pahlawan-pahlawan itu dikenang apa? Kebaikannya. Siapa jadi orang baik di kampung, sampai dia meninggal pun akan dikenang kebaikannya. Itu kata Ali bilang, walaupun neraka tidak ada, surga tak ada, aku sudah benar ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kepada engkau, hai orang-orang kufar, kata, kalau seandainya akhirat itu ada, gimana kau? Udahlah di dunia kau berbuat menurut hawa nafsumu, akhirat kau tambah susah lagi. Begitu orang cerdas. Tapi kita yakin akhirat pasti ada. Sebagaimana bentar lagi matahari terbit, begitulah keyakinan kita akhirat akan datang kepada kita. Kenapa? Harus ada keadilan nanti di akhirat. Apa yang kita buat di dunia ini, di sanalah pengadilan yang hakiki. Ya. Makanya para hakim, ya, pada bidang hukum, kalau dia bisa berlaku adil, dia tangan kedua Allah di muka bumi. Coba, dia pengganti Allah di muka bumi yang berlaku adil. Imam, pemimpin yang adil, bukan lagi rahmatul, doanya pun diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang mana? Yang pertama, kata Nabi bilang apa? Imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, al-mazlum, orang yang dizalimi, doanya diijabah Allah. Hati-hati zalim sama orang. Yang ketiga, orang yang puasa sampai berbuka. Masya Allah, Bapak Ibu sedang berpuasa, banyak-banyak doa. Doa kita semuanya diijabah oleh Allah SWT. Tapi yang pertama tadi, pemimpin yang adil, hakim yang betul-betul memutuskan dengan bijaksana, dia pengganti Allah di muka bumi. Itulah khalifah. Alangkah indahnya kalau kita menjadi status pengganti Allah di muka bumi, berbuat adil, berbuat kebaikan, kita perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu juga orang kaya, Bapak Ibu. Orang kaya kalau rezekinya banyak, duitnya banyak, dia suka bersedekah. Saya melihatnya Anda mendapat kepercayaan dari Allah. Oh, mantap tuh. Makanya saya melihat orang kaya banyak bersedekah, Allah percaya dengan dia, menyalurkan harta rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang sebaliknya, orang kaya duitnya banyak, sedekah tidak mau, hati-hati, amanah tak dijalankan. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi la syadid. Dua kita dihadapkan. Bersyukur aku tambah, kalau tak bersyukur ada azab. Kan amanah tu, harta ini maaf, ada konsekuensinya, bukan semata-mata terima saja. Itu yang beratnya kita. InsyaAllah orang yang bertakwa semuanya clear. Apa ciri-cirinya? Kau berhasil puasa Ramadan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu dia akan mengimpakkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Dia bisa mengendalikan emosinya. Puasa Ramadan ini. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Tidak lagi permusuhan, mudah memaafkan kesalahan lain. Ya, kemudian apa lagi? Wal afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Dan dia senang berbuat kebaikan. Muhsin tadi. Ya, derajat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang baik, dan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini. Dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya perihal takwa. Jadi kalau kita di Ramadan ini kan ciri-ciri takwa ini kan bisa memaafkan, mudah memaafkan. Kan banyak seperti yang terpuji gitu. Setelah kita melepaskan Ramadan, kita mau mendapat pendidikan takwa tadi. Terus setelah bulan Syawal nanti atau bulan berikutnya terjadi dalam diri kita kesalahan-kesalahan lagi, Ustaz. Apakah ini pendidikan takwa itu otomatis tercabut atau bagaimana, Ustaz? Ya. Yang kita mau jaga. Baik. Assalamualaikum. Seandainya mendapatkan derajat takwa dari Ramadan, itu akan nampak ya buahnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu dia sedekah, kemudian apalagi menahan emosi, kemudian mudah memaafkan, senang buat kebaikan. Apakah orang bertakwa ini tidak menutup kemungkinan tergelincir dalam kesalahan lagi? Tetap ada kemungkinan. Ingat itu ya, orang takwa bukan nabi. Itu harus pahami betul. Orang bertakwa bukan nabi. Yang bisa dijaga dari hal yang diharamkan, yang maksum, itu hanya para nabi dan rasul, karena dia dipilih oleh Allah. Tapi orang yang bertakwa masih ada kemungkinan dia keliru. Cuma bagaimana? Nah, orang yang bertakwa begitu berbuat kesalahan terus langsung ingat kepada Allah. Itu hebatnya, Pak. Artinya tidak larut dalam kesalahan. Begitu dia sadar berbuat salah, langsung dia tobat kepada Allah. Tapi kalau bukan orang bertakwa, boleh jadi tobatnya ditunda-tunda, ya, ditunda-tunda. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, ada seorang wali Allah. Wali Allah itu kekasih Allah, ya. Apakah bisa tergelincir? Bisa. Bisa tergelincir ya, dan kekeliruan. Cuma tadi itu, begitu dia tahu salah, cepat dia kembali kepada Allah. Ceritakan panjang nih Pak. Maka status Nabi itu maksum. Wali Allah itu namanya mahfuz. Secara bahasa sama-sama terjaga, tapi maksum stylenya kuat dari Allah, tak bakal maksiat. Itu orang Nabi. Tapi orang bertakwa, para wali Allah, mahfuz, dia terjaga, tapi masih ada kemungkinan berbuat keliruan. Namun dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Bagaimana mempertahankan ini? Kita jalankan saja. Pas satu saat tergelincir, cepat kembali kepada Allah. Itu saja. Ya. Saya kira itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad